Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Allah yang maha baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan anugerah yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-50. Namun saya hanya akan membaca 3 ayat saja, 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kembali Yesus meyakinkan orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan lain sebagainya yang masih meragukan akan keberadaan Yesus sebagai yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam hal ini ada 2 hal yang kembali ditekankan oleh Yesus. Yang pertama adalah dikatakan Yesus datang sebagai utusan Bapa untuk melaksanakan misi penyelamatan. Yesus menegaskan akan hubungannya yang sangat erat antara Bapa dan Anak, di mana hubungan yang sangat erat itu diungkapkan di dalam 3 aspek. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita, dikatakan barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa, ayat 44. Dan ayat 45, barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Dan ayat 49, barang siapa mendengarkan Yesus, mendengarkan Bapa. Jadi percaya, melihat, mendengarkan, menggambarkan suatu respon yang sama, itu menerima Yesus yang diutus oleh Bapa dan menerima Bapa. Nah, yang kedua yang mau ditekankan lagi adalah bahwa tujuan utama kedatangan Yesus adalah sebagai terang, yaitu untuk melepaskan manusia yang berada di dalam kegelapan. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, jadi ia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ia datang untuk menyampaikan perintah Bapa, yaitu hidup yang kekal. Sebagai seorang utusan, Yesus sangat mengetahui, dia sangat menyadari bahwa dia datang ke dalam dunia adalah sebagai orang yang diutus oleh Bapaknya, yaitu untuk menyampaikan kehidupan yang kekal. Dan dikatakan orang yang menolak perkataannya berarti menolak hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi Injil Yohanes dalam hal ini mengingatkan, menghimbau agar setiap orang, siapapun yang mendengar perkataan Yesus, percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur, ya. Kita sangat bersyukur kita adalah orang-orang
yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mendengar akan kebenaran ini. Bahkan di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat yang sudah mendengarkan secara langsung perkataan Yesus, menolak akan Yesus sendiri sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Mungkin kita percaya, kita saat ini kita boleh percaya kepada Tuhan. Sungguh itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Karena dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus berarti akan diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita sangat bersyukur kita percaya kepada Yesus. Biarlah kita tetap mempercayakan hidup kita. Jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun banyak tantangan, banyak penderitaan, tetaplah percaya, tetaplah setia mengiring Yesus sampai akhir kehidupan ini. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita juga diingatkan bahwa janji keselamatan dan pengampunan tidak pernah tertutup bagi setiap orang yang mau datang kepada Kristus. Artinya saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan juga untuk membawa setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Mari, keselamatan itu bukan hanya milik kita, tidak kita nikmati sendiri, tetapi seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus juga mengutus kita ke dalam dunia ini supaya kita menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil, kabar baik keselamatan itu, supaya setiap orang juga boleh mengalami akan kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tetap boleh memakai kesempatan ini untuk merangkul keluarga kita, mengajak mereka untuk sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan. Dan untuk dimanapun kita berada, jadilah saksi Tuhan, memberitakan akan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan menolong kita semua. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan kekal yang sudah kami terima. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus akan dosa kami. Biarlah keselamatan itu tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi kami juga diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang, sehingga mereka juga percaya dan mengalami akan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.